Tes. Sip. Nih mau masuk tol, guys. Bahas apa ya? Bahas Pajero kali ya. Jarang ada orang yang berani sebenarnya bangun Pajero. Mesinnya maksudnya, bro. Ya ada sih, cuman kan nggak sebanyak Innova sama Fortuner lah ya. Karena kan emang kalau dengar isunya ya, cuman ini yang ngomong bukan 1-2 bengkel, tapi kayak ya cukup banyak gitu kan. Kalau emang mesinnya itu nggak tahan ya, terus juga transmisinya juga begitu, katanya lebih ringkih ya, daripada VRZ ya. Ya VRZ tuh katanya juga ini juga nggak sekuat VNT, nggak sekuat KD gitu transmisi, tapi better lah daripada ini, katanya begitu. Ya masuk akal juga ya, karena kalau Pajero itu bawaannya mindahnya tuh kayak selip gitu. Kalau udah ini ya tune up ya, bukan tune up, apa namanya, remap ya. Atas T1 tuh kalau remapnya dia max gitu ya, itu pindahnya kayak ini Lepoy gitu. Gitu. Kayak nggak pedes gitu. Cuman pengalaman saya pakai Pajero tuh dari tahun 2020 ya, kilometer baru 7.000 itu udah, bahkan nggak sampai ya, pokoknya sebelum 10.000 deh, sebelum 7.000 juga tuh, lupa. Awalnya ada iklannya dari Motomobi itu, lihat yang race jeep ya. Karena waktu itu saya tinggal di Banyuwangi kan, yang notabene di situ tahun 2020 ya, remap diesel kan belum sebegitu viral gitu ya. Jadi lihat iklannya dari Motomobi itu, race jeep itu oke lah gitu kan. Boleh tuh, akhirnya race jeep itu harga 5,5 juta apa 5 juta gitu ya. Pokoknya dia nyolok 2 soket kalau nggak salah, satu soket ke common rail, satunya lagi kemana ya, lupa itu, ke map deh kalau nggak salah, map sensor sama ke ini, common rail. Nyoba itu race jeep Pajero masih kinyis, bro. Masih kilometer berapa itu, baru selesai servis pertama, kilometer 1000-an terpakai race jeep. Wah, GE pertama kali nyolok kita mulai pakai map yang satu ya, itu jadi dia tuh ada selektor tuh 5 ya. Selektor 1, 2, 3, 4, 5 sama 0 itu standar. Ada 5 selektor, 1 tuh katanya yang paling fuel efficient, 5 tuh yang paling power gitu. 1 tuh suaranya beda, bro, berisik dia Pajero, krek gitu. Biasanya kan halus ya, yang baru sih ya. Masih 1000 km. Kita coba itu awal 1, nah nggak enak ya. Kita coba lagi 2, 3 itu oke lah, tapi mulai map 4
itu kita gas itu CE bro, langsung masuk safe mode. 5 juga begitu, apalagi 5 ya. Nah dicek lah itu sama bengkel, katanya fuel leak. Artinya kita nggak pakai lah itu rescue. Kita udah retur, katanya nggak ada masalah. Kita tancap lagi ke mobil sama fuel leak. Katanya ini perlu diganjel pakai koin kamandrolnya. Aduh, mobil masih baru, masa ya dibongkar kamandrol cuman bilangin pasang rescue gitu kan. Ya, kayaknya gue nggak pakai lah bro. Tahu udah itu buang lah. Nggak tahu ya, mungkin kalau yang akhir-akhir ini lebih better lah ya, ada perbaikan sih harusnya. Ternyata bisa sering sama bengkel ya, banyak sih yang ngalamin hal yang sama. Singkat cerita lah, dari 1000 km karena emang waktu itu saya pakai itu 3 unit, jadi bisa bandingin rasa-rasanya. Ribbon manual itu sih oke ya, cuman waktu itu kan belum bisa di remap ya, ribbon manual itu tahun 2020. Itu kita pakai dari 2017, jadi belum yang non IRT itu belum. Itu enak sih ya, cuman ya gitu, yang namanya manual ya. Yang pertama kalau bawa ke kota ya capek, terus yang kedua ya pendek-pendek kan bro, itu manual bro, atau speednya kan kurang ya. Terus kita pakai lagi VRZ 2019 ya, biasa pakai ribbon manual gitu kan, pakai VRZ. Lu tau nggak bro, standarnya VRZ tuh gila, ngegasnya kapan, responnya kapan, tuh bener-bener tuh cobaan itu bagai itu gils. Baru sembuh itu ketika di remap tuh VRZ, kalau nggak begitu responnya letoy dia. Nah, terus lah kita nyari mobil lagi, kebetulan kita butuh gitu kan, akhirnya Pajero ini. Di atas kertas sih oke ya, waktu itu 181 ya, 181 horsepower deh kalau nggak salah, dibandingkan VRZ yang waktu itu kalau nggak salah 140 sekian ya, apa 149 ya waktu itu kan yang non IRT ya. Jadi power standarnya masih kecil. Kalau yang IRT itu, yang facelift itu udah besar bro, udah better lah, better itu meskipun cuma 165 apa. Tapi kendalanya kalau non IRT katanya kalau mau ditune tuh kurang bisa maksimal daripada yang non IRT. Oke, singkat cerita kita pakai lah Pajero ini 2020 ya. Ternyata bawahnya itu bro, tarikan bawahnya itu nggak seindah yang kita bayangkan. Tarikan bawahnya itu lot better, masih baik ya, ribbon G manual ya yang di, atau VRZ itu masih lebih oke untuk tarikan bawah. Cuman kalau atasnya ya sebenarnya enak Pajero, tapi Pajero kalau kebetulan unit yang saya dapat itu flat di atas. Nah akhirnya kita cari referensi, ketemulah kontak itu bengkel, salah satu bengkel ya yang cukup legendaris gitu kan di Surabaya. Kita masuk lah itu. Nah hasil kita remap ya. Pengalaman selama remap ya ST1 sebenarnya kaget ya, cuman modal hanya sekian juta itu, even itu lebih murah daripada beli rescue yang kemarin, tapi rasanya dampaknya jauh banget. Meskipun waktu itu filter standar bro, filter masih bawaan Mitsubishi ya kan, downpipe, frontpipe, muffler semua nggak ada yang diganti, standar masih. Itu udah enak banget sih sebenarnya. Tapi ya namanya kita yang lebih banyak di jalan ya bro, biasa nyupir akap lah antar kota antar provinsi gitu ya. Jadi hiburannya kita itu kalau udah musik bosen gitu karena kita sendirian ya bro. Jadi ya udah, ya mobil ya yang jadi hiburan di situ. Udah lama gantilah kita itu, ST1 remap only itu kita tambahin full muffler. Ya full muffler akhirnya kompensasinya tarikan di bawah ya nggak sebaik daripada yang original, tapi tengah ke atasnya better lah, lebih better. Waktu itu kalau nggak salah kita dapat di 235 bro, itu ya
karena kita kalau remap kita nggak mau kalau nggak dyno, kita harus dyno. Itu enak banget sih, enak-enaknya mobil lah waktu itu bro. Itu kita pakai dari kilometer rendah ya, di bawah 10.000 saya lupa, sampai di kilometer 60 ribuan, dan itu betul-betul ininya enaknya. Nah, karena balik lagi ya, namanya orang itu pasti selalu merasa kurang ya, kita gantilah pakai open filter. Waktu itu kita beli yang pipingnya aja itu custom ya, sama filter yang 300-200 ribu, yang kalau nggak salah mereknya Shimota gitu. Terus kita retune ya itu. Ya alhasil ketika pakai open filter ya pasti bawahnya lebih down ya rasanya, tapi atasnya lebih enak. Nah disinilah titik ininya bimbang ya. Tuh. Sebenarnya kita mau upgrade lagi ya, karena kan kita lebih banyak pakai Pajero daripada VRZ. Lanjut ya bro. Nah itu sebenarnya next step itu setelah remap ya, full muffler, downpipe, front pipe, itu sebenarnya ganti nozzle sama turbo. Nah, cuman sepengalamannya orang-orang itu, ketika Pajero itu ketika diganti nozzle ya, naik nozzle, naik turbo, rata-rata banyak yang nggak awet. Ya kita mikir sih ya, kita coba sih ya, kita lihat lah marketplace itu kayak ya namanya orang mau upgrade lah ya, cobalah kita carilah kayak mungkin piston forgetnya atau racingnya, terus stang pistonnya kan rata-rata kan PHC ya yang jual itu, dan bener bro nggak ada bro. Jadi untuk 4N15 ya, mesinnya Pajero facelift ya, itu nggak ada bro yang PHC nya. Tapi kalau misalkan bro mungkin pernah lihat ya, nggak apa-apa, infokan aja, kita juga berencana untuk upgrade gitu. Nggak ada, jadi ya itu mungkin karena di luar juga mungkin orang jarang ya main balap pakai Pajero gitu. Akhirnya bimbang lah di situ. Tapi ya kita nikmatin lah, kilometer 60 ribu sampai sekarang di 80 ribuan. Bosen juga pakai mobil ini. Rencana sih kemarin mau kita jual, kita waktu itu kan baru kemarin sih ya launchingnya ini ya, Subaru WRX ya. Itu asik, itu lucu tuh WRX itu. Cuman kan balik lagi ya, kalau misalkan kita ini lebih dominan di jalan tuh, jadi kayak mungkin dalam 1 bulan itu 5.000 kilometer ya nggak banyak banget lah kayak travel ya, tapi ya itu termasuk banyak untuk daily driven lah. Sebulan 5.000 kilometer, gila nih. Kalau misalkan Subaru kan terkenal ini ya, katanya orang-orang itu kalau misalkan di upgrade tuh head gasketnya nggak awet ya. Apalagi juga mesinnya WRX yang baru itu FA24 juga termasuk mesin yang baru gitu kan. Takut juga nih, bimbang juga nih, karena mobil emang dipakai kerja bro, dipakai perang gitu. Akhirnya ya udahlah, kebetulan ketemu sama importir barang dari Thailand gitu, mau turbo nggak gitu kan. Ya udahlah kita cobalah, kita belilah turbo tuh Flex R31. Nah namanya beli turbo ya, masa nggak beli nozzle ya kan, nggak lengkap tuh bro. Akhirnya belilah kita nozzle yang PHC yang biasa lah itu, kalau nggak salah S51 ya, bukan yang MRC bro, mahal MRC. Kita coba budget kita minimumkan gitu. Oke, singkat cerita R31 kita beli, nozzle kita beli, datang di 3 minggu 2 minggu ya. Maklum ya kalau misalkan impor dari luar ya kalau lebihnya segitu lah, 2 minggu 3 minggu itu udah terhitung cepet. Ternyata kalau kita impor dari luar itu kalau lewat laut biasanya 2-3 bulan, mungkin kalau laut udara ya. Oke, kita pasang
Jadi R31 itu sebenarnya mekanik juga nggak nyaranin ya, bengkel kurang suka sebenarnya, karena kan yang pertama mereka juga akan lebih repot ya bro ya, karena bukan turbo yang PNP. Jadi dia harus buat pipingnya dari exhaust ya. Aku kan nggak ganti exhaust manifold ya, jadi kayak bawaannya tetap bawaan mobil gitu. Aku nggak ganti yang aftermarket yang dia lebih di tengah, enggak. Aku tetap pakai bawaannya, aku pakai adapter, buatin adapter sama bengkel. Terus mereka yang ngatur lah pokoknya. Itu kurang lebih 10 hari sampai 2 minggu ya itu. Dan asik ternyata. Jadi memang ya, dibandingkan dengan turbo PNP Pajero ya, semacam SKS atau mungkin Flag Mifex ya yang baru ini. Itu waktu saya impor dulu belum ada tuh Flag Mifex. Itu memang R31 tuh nge-lag banget ya dibandingkan mereka berdua. Tapi dalam situasi yang lain, aku tuh merasa R31 itu karena memang dia safe boostnya itu di 45 ya, 45 PSI, dia punya apa namanya